Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini kita kembali di dalam renungan tengah minggu. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun berada, saya percaya dalam penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau tidak pernah melihat setiap kesalahan bahkan pelanggaran kami. Engkau Allah yang memberikan pengampunan Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Biarlah pujian ini menjadi doa kita saat ini pada Tuhan. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut ya Yesusku, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat tangan kita dalam hadirat Tuhan, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ini ungkapan hati kami kepadamu Yesusku. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau, sekali lagi katakan pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Mari kita sembah. Angkat suaramu, angkat hati, naikkan suaramu bagi Terima kasih Tuhan buat Yesus. pengampunan. Haleluya. Oh, Ajar terima kami kasih, untuk mengampuni terima kasih Yesus. salah benar.
Oh, adalah maraya Yesus. Engkaulah sumber kemampuan kami. Oh, haleluya. Engkaulah pengharapan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Kau tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Betapa besar kasih, Haleluya, ralama Yesus, betapa besar kebaikan, terima kasih Tuhan. besar. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Kau menggendong kami Tuhan. Kau tidak pernah melihat dosa dan pelanggaran kami. Kau sudah menebus kami di kayu salib-Mu, supaya kami yang binasa Engkau berikan kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ini pengakuan kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu pulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan anugerah pengampunan atas kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu pada hari ini. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman ini Tuhan. Urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Selamat jumpa kembali dalam renungan tengah minggu kita. Hari ini kami masih berbicara tentang betapa pentingnya menjadi orang Kristen normal. Sebab itu suatu kehidupan yang menjadi jalan proses untuk kesemakinan, keserupaan dengan Kristus. Jadi jika ada banyak orang Kristen dalam kehidupannya tidak normal dalam kehidupan keimanannya, maka dia tidak akan pernah masuk dalam proses untuk kesemakinan serupa dengan Kristus. Sebab itu saya banyak menemukan ayat-ayat yang kadang-kala diabaikan karena begitu mungkin sederhananya sesuatu yang dilakukan tiap hari. Yang pertama saya katakan bahwa orang Kristen normal dia harus senang menyanyi, lalu senang berdoa dalam kehidupan sehari-harinya, punya tempat dan waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Lalu dia juga senang dalam menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan ada banyak. Hari ini kita akan berbicara tentang orang Kristen yang normal. Dia pasti akan mengampuni orang-orang yang bersalah.
Karena firman-Nya yang terambil dari Matius pasal ke-6 ayat ke-14 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni. Perhatikan di sini ada satu tindakan yang harus kita umat lebih dahulu mengampuni dulu, maka Bapa baru bisa mengampunimu. Sebab kalau saudara tidak mengampuni, saudara mengunci diri, lalu saudara menyimpan kesalahan orang lain itu dosa. Dosa yang mengunci pintu untuk sebuah pengampunan Tuhan. Tapi dikala saudara mengampuni orang lain, maka terbukalah pintu hati itu untuk pengampunan Tuhan. Sebab di ayatnya yang ke-12 dari pasal 6 ini, dari rangkaian doa Bapa kami, di sana dikatakan ada sebuah permohonan yang diajar oleh Tuhan Yesus supaya memohon pengampunan. Tetapi di belakangnya kata ampunilah kami akan kesalahan orang lain. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, ini kalimatnya ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain. Ya, jadi di sini ada satu rahasia yang seringkali terabaikan, bahwa kalimat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Artinya di sini ada tensisnya yang berbeda. Ampuni kami saat ini Tuhan, ya. Dikatakan sebagaimana kami juga, ada kata have forgiven, telah mengampuni. Artinya pengampunan terhadap kita dari Tuhan, kita harus lebih dahulu mengampuni orang. Sebab di ayat 14 tadi, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Bapa tidak akan mengampuni. Jadi pengampunan ini adalah sebuah awal dari sebuah lawatan Tuhan untuk manusia berdosa. Alkitab menuliskan dalam Roma 3:23, semua orang sudah punya dosa, have sinned. Dalam bahasa Indonesia sudah berbuat dosa, tapi dalam bahasa Inggris have sinned. Sudah punya dosa sejak dalam kandungan. Sebab ada dosa warisan dari Adam. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 7. Aku diperanakan dalam kesalahan dan aku dikandung dalam dosa. Jadi Daud pun sudah mengatakan bahwa pada waktu masih jabang bayi sudah punya dosa. Dosa apa? Itu dosa warisan. Di dalam Roma pasal ke-5 ayat 12 dan 19. Karena Adam yang tidak taat itu, maka seluruh keturunannya telah berdosa. Gara-gara Adam berdosa, semua keturunan sampai kepada saat ini, bahkan sampai kapanpun manusia dilahirkan dalam dosa. Jadi ada dosa warisan, ada dosa perbuatan. Dan salah satu pembebasan dosa manusia adalah pengampunan dari Tuhan. Untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita harus lebih dulu mengampuni orang lain. Makanya ajaran Tuhan Yesus, ampunilah kami seperti kami telah, bahasa ini dikatakan telah mengampuni. Artinya timingnya sudah dilakukan, baru kita minta ampun. Tapi banyak pengajaran-pengajaran yang seringkali bahkan dalam liturgi tempatkan mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Jarang diajar bagaimana kita mengingat orang-orang yang bersalah dan ampunilah dahulu, barulah meminta ampun kepada Tuhan. Nah, inilah sebuah kehidupan yang harus dimiliki orang Kristen setiap hari. Setiap hari kita harus siap untuk mengampuni orang yang bersalah. Orang-orang yang menyakiti, yang melukai, yang mengecewakan, yang memfitnah, yang membuat hati kita terluka. Kita harus mengampuninya supaya pada waktu kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan baru bisa mengampuni kita.
Kalau orang Kristen tidak pernah dan tidak terus-menerus mengampuni orang-orang yang selalu bersalah padanya, maka dia tidak normal. Normalnya adalah setiap ada orang bersalah pada kita, kita harus mengampuninya. Orang melukai, kita mengampuninya. Dan memang banyak orang Kristen gak mudah Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta mungkin mudah, karena Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta. Tetapi ini berlaku untuk semua orang Kristen. Inilah ciri orang Kristen. Yang kelima, yaitu ia senang untuk mengampuni orang. Karena itu sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan berkata, yang berbahagialah orang yang mendengar perintah Tuhan dan melaksanakannya setiap hari. Jadi pengampunan itu begitu kita bangun tidur, kita harus siapkan sebuah kesediaan untuk mengampuni di sepanjang saudara berada. Di rumah mungkin, tetangga, di pekerjaan, di perjalanan kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang juga nyerepet-nyerepet kita, kadang-kadang mereka juga tiba-tiba berhenti di depan kita karena kita jadi bisa marah. Boleh marah kata Tuhan, tapi jangan berbuat dosa. Saudara boleh marah dengan siapa saja, tapi ujungnya harus mengampuni kesalahan orang itu. Supaya pada waktu kita minta ampun sama Tuhan, kita dapat pengampunan. Jadi ciri kelima dari orang Kristen normal adalah dia suka dan senang mengampuni orang yang bersalah. Demikian firman Tuhan untuk renungan tengah minggu ini. Laksanakan, Tuhan memberkati saudara. Dan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa buat saudara-saudara yang mendengarkan renungan tengah minggu ini. Terkadang mereka punya alasan yang benar. Tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah. Apalagi orang yang bersalah itu sering melakukan tindakan-tindakan kesalahannya yang melukai, mengecewakannya. Dan betapa sulitnya untuk mengampuni. Tetapi karena ini perintah Tuhan. Kalau Bapa hanya bisa mengampuni bagi orang-orang yang mengampuni orang lain yang bersalah. Dan aku berdoa kiranya hikmat pengetahuan dan pengurapan Tuhan, pengampunan Tuhan yang pernah dilakukan kepada saudara itu menjadi sumber kekuatan untuk saudara bisa mengampuni orang lain. Jadi pengalaman pengampunan dari Tuhan, saya berdoa semua saudara yang punya pengalaman pengampunan dari Tuhan kiranya menjadi sumber kekuatan untuk mengampuni orang lain. Saya percaya Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan saudara menjadi orang Kristen yang normal untuk suka senang mengampuni orang bersalah. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan bagaimana kita boleh saling mengampuni. Ya, karena firman Tuhan berkata kita harus lebih dulu mengampuni. Bahkan Tuhan turun untuk mengampuni. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Ya, RTM ini menjadi berkat bagi kita. Kerinduan untuk minggu depan. Ada banyak urapan yang boleh turun atas kita. Bahkan zaman Tuhan akan menjamah kita semua. Mari ambil waktu Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk boleh hadir bersama-sama kita beribadah di renungan tengah minggu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.